Halo guys, kembali lagi ke channel akun YouTube kita Tantangan Hidup 4.0. Nah, hari ini kita sudah mengundang sahabat saya yang jauh, yaitu dari Bali, yaitu dengan Bro Budi. Halo Bro Budi, apa kabar? Halo, Royal apa kabar? Ya, gimana Bro kondisi di Bali saat ini? Ya, di Bali saat ini seperti yang dialami di kota-kota lain, ya semua waspada COVID ya. Hmm, hmm. Di berbagai tempat juga sama dengan di Jakarta, jadi ada pembatasan sosial berskala besar. Jadi PSBB. kegiatan-kegiatan, ya PSBB ya, kegiatan-kegiatan dibatasi. Jadi semua orang wajib menggunakan masker, Oh di begitu ya, jam sama dong ya buka, kondisi ya di sama. Jakarta saat ini ya. Nah, bagi Ya, jam teman-teman yang buka. belum mengenal Bro Budi ini, nama Bro Budi ini nama belakangnya Budi Cho ya. Wah, jangan-jangan ini Ya, ada betul. kembarannya dengan Jecho dong ini, Bro. Ya, mungkin dulu pernah saudaraan ya, Pernah saudaraan mungkin. kali ya. Oke, oke. Ya, Nah, Bro, hari ini mau sharing tentang apa ini ke teman-teman? hari ini saya coba sharing tentang tips Hmm? untuk menghadapi ya pandemi virus corona ini ya. Wah, cocok Jadi banget nih, Bro. buat teman-teman, Iya. rekan-rekan semua yang mungkin Hmm. belum terlalu tahu, saya Hmm, coba hmm, bantu hmm. sharing biar Oke. semuanya juga bisa mendapat pengetahuan yang sama Betul, dan setuju banget, Bro. ya. Jadi hari ini teman-teman kita bakal mendengarkan sharing dari Bro Budi mengenai tips menghadapi COVID-19 supaya semua lebih tahu cara-cara pencegahannya dan lain-lainnya. Oke, Bro. Silakan, Bro. Katanya ada slide Oke. yang mau ditampilkan ya? Ya, saya bantu dengan slide ya. Mm-mm. Boleh. Justru dari di slide itu nanti kita lebih banyak pengetahuan yang kita dapat ya. Ya, lebih memudahkan untuk Lebih memahaminya. memudahkan kita juga. Oke, silakan Bro Budi. Pertama-tama yang perlu kita ketahui apa itu virus corona. Karena apakah Mm-mm. ini kan virus jenis yang asing ya buat kita ya. Sebelumnya kita belum pernah tahu tentang virus, tetapi Iya. dengan kondisi saat ini Mm-mm. justru banyak orang jadi ngeh gitu ya. Mm-mm. Ngeh Mm-mm. dengan adanya virus. Mm-mm. Apalagi karena virus ini termasuk kategori yang berbahaya. Mm-mm. Jadi banyak orang mulai sadar perlunya menjaga diri menghadapi virus ini. Mm-mm. Kalau kita lihat ukuran virus ini tidak kelihatan mata ya karena terlalu kecil sekali. Ya, Hmm. ukurannya virus corona ini sampai 0,125 mikrometer ya. Waduh, kecil banget ya. Berarti Kecil ini sekali. harus pakai mikroskop. Apakah kelihatan? Ya, harus pakai mikroskop yang bisa melihat virus. Mm-mm. Mm-mm. Mikroskop Hmm. yang kecil, Mm-mm. mikroskop yang bisa melihat makhluk-makhluk yang kecil ini. Iya. Kalau kita lihat bagaimana sih 0,125 mikrometer atau mikron ini, Mm-mm. itu kalau kita lihat penggaris 1 mili itu ya, Iya. itu kalau kita harus dibagi 1000 itu baru 1 mikrometer. Baru 1 mikrometer ya. Iya, Ini sampai ini 0, malah ya. iya 0, jauh lebih kecil. Hmm. Jadi nggak bisa kelihatan oleh mata, harus dibantu Hmm. dengan mikroskop. Artinya Di kita slide sedang perang terhadap makhluk yang tak terlihat dong ini artinya, Bro. Ya, betul sekali. Dunia ini sedang perang terhadap virus ini ya, sangat Mm-mm. kecil. Mm-mm. Karena dia bisa menyebar di mana saja melalui Mm-mm. media. Ya itu dah sebenarnya kan virus itu sendiri tidak kemana-mana, Mm-mm. tetapi kita yang membawanya kemana-mana Kita yang dan membawanya menyebar. kemana-mana. Oke, Iya. setuju, setuju. Jadi kalau kita lihat perbandingannya dengan bakteri ini ya, virus Mm-mm. ini jauh lebih kecil. Jauh Ini lebih yang kecil berwarna dibanding bakteri ya artinya ya. Oke. ya jauh lebih kecil. Mm-mm. Nah ini keinget pelajaran dulu di SMP nih, biologi, ya nggak, Bro? Iya, dulu waktu kita sekolah kan ada belajar juga harusnya ya tentang Iya, bakteri dan virus. iya. Ya, seperti inilah ukurannya. Bakteri ini jauh lebih besar dibandingkan virus ini, virus corona. Berarti bentuknya seperti mahkota ini ya, kalau Iya, kita lihat ya. ya kalau kita zoom ya bentuknya seperti inilah. Ya, Mm-mm. bulat dia sebagai bola tapi ada
mahkotanya. Ya. Oke, bro. Boleh next slide, bro? Oke, untuk kita kalau tak kenal maka tak sayang ya. Tetapi khusus virus corona ini ya, kalau tak kenal sangat berbahaya. Ya. Jadi kita harus kenal keluarga virus corona. Karena virus corona ini sebenarnya bukan virus yang baru. Dia sudah ada dari zaman dulu. Sudah ada dari zaman dulu, oke. Ya, bergenerasi sampai saat ini virus corona menjadi berbahaya. Generasi yang terakhir ini ya. Jadi kalau kita lihat coronavirus ini sebenarnya awalnya itu tidak hanya menginfeksi mamalia, tetapi menginfeksi burung. Pada awalnya itu, berarti pada awalnya itu yang diserang itu adalah hewan ya, belum manusia. Hewan, ya belum manusia. Tapi saat ini juga bisa menyerang sampai manusia. Saat ini bisa karena menyerang sampai manusia. Karena punya kedekatan dengan mamalia. Kita ini punya kedekatan ya secara biologi, punya kedekatan dengan mamalia. Entah bagaimana caranya dia bisa menular dari hewan ke manusia. Hewan ke manusia ya. Berarti kita ini kan nggak boleh berdekatan dengan virus corona, tapi kita harus mengenalnya ya, harus mengetahuinya ya. Ya, dengan mengetahui lawan ya, kalau di dalam dunia perang kan kita tahu ya, kita harus mengenal lawan, baru kita bisa menyusun strategi bagaimana menghadapinya. Bisa melumpuhkan lawan ya. Makanya kan kita perang lawan corona ini ya. Iya betul, ini musuh yang sulit nih. Wah menarik tidak banget kelihatan. Bro. Oke, bro, siap. Selanjutnya? Ya kita bisa lihat di sini ada beberapa genus ya, keluarga dari virus corona dari zaman dulu sampai sekarang ya. Ya ini bisa agak teknis, saya kira dilewatkan saja. Ya, ini nanti teman-teman bisa pelajarin lagi ya, Google ya. Ya intinya adalah sekarang virus corona saat ini dengan namanya apa COVID SARS-2 ya kalau nggak salah ya. Nah ini SARS-CoV-2 ya itu yang adalah ya itu sebelumnya itu kayak wabah-wabah SARS, MERS itu sebenarnya juga termasuk virus corona. Oke, termasuk ya. Ya termasuk. Kita lihat di sini ada historinya. Ya pernah ada wabah ya SARS, MERS di tahun 2003, MERS di tahun 2012, di mana tingkat kematian juga cukup banyak saat itu, tetapi khusus untuk COVID-19 ini luar biasa banyak. Luar biasa ya. Berarti artinya sebelumnya juga sudah terjadi wabah penyakit, tapi waktu itu apakah masuk ke Indonesia atau enggak, bro? Seingat saya tidak masuk ya. Tidak masuk ya, karena kalau nggak salah itu regional ya. Ya, masih regional. Kalau sekarang sudah menjadi pandemi. Sekarang sudah menjadi pandemi global ya. Iya. Pandemi itu artinya seluruh dunia itu bisa terkena wabah ini ya. Saya kira hampir semua negara itu ya sudah ada ya virus corona ini. Dan karena tingkat penularannya yang sangat tinggi, sangat infeksius, dia jadi bisa menular banyak orang. Berarti kalau yang dulu wabah penyakit yang pernah beredar itu masih epidemi ya? Ya, belum menjadi pandemi. Belum jadi menjadi masih pandemi ya. Di regional ya, negara-negara tertentu saja. Tapi kalau sudah bicara tentang COVID-19 ini, seluruh dunia sudah terinfeksi. Terinfeksi, ya. Oke. Ya bisa dilihat di sini ya, tahun 2012, 2015, 2018 tuh waktu itu masih wabah ya MERS, SARS ya. Dan yang terakhir ini adalah coronavirus COVID-19 ini ya. Dimulai ya sejak akhir Desember ya, sekitar Desember tahun lalu ya. Desember 2019 ya. Makanya belakangnya ada 19. Ya, makanya 19 itu dari angka tahunnya. Oke. Next slide, bro. Kita bicara mengenai awal mulanya ya. COVID-19 ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Kita tahu ini kotanya indah ya sebetulnya ya. Bagus. Dari sana menyebar ke seluruh dunia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, akhirnya WHO menetapkan COVID-19 ini sudah menjadi pandemi. Ya. Pandemi ini artinya jumlah kasusnya yang terus meningkat, ya, menyebar ke banyak orang, bahkan ke seluruh dunia. Lintas negara, lintas benua. Dan COVID-19 ini satu-satunya virus corona yang menjadi pandemi.
Satu-satunya. Satu-satunya dibanding yang sebelumnya SARS, MERS tidak sampai menjadi pandemi. Artinya yang bisa menetapkan ini sebagai pandemi itu WHO ya, Bro? Ya, dari WHO yang menetapkan. Organisasi Kesehatan Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia. Baik. Baik, kita sudah tahu ini sejarah awalnya. Oke, selanjutnya. Oke. Kita masuk ya perkenalan dengan coronavirus. Karena bagaimanapun kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan ya tentang coronavirus ini supaya kita bisa mengerti lebih jauh tentang coronavirus. Supaya kita bisa lebih memahami baik. Ya, ini untuk gejala-gejala umum yang biasanya terjadi kalau seseorang terkena COVID-19 ini, yang pertama adalah demam tinggi. Demam tinggi. Ya. Suhunya itu bisa lebih dari 37, sekitar ya melampaui 37,3 derajat Celcius. Oke, artinya kalau tinggi. Misalnya masih 37 itu berarti masih aman? Ya, kalau dari definisi ini masih cukup aman ya. Kalau masih 37, tapi kalau sudah melampaui 37,3 itu dicurigai ya. Dicurigai. Salah satu ciri atau gejala ya demam tinggi, harus diwaspadai. Kedua adalah kelelahan ya, kecapean. Jadi orang merasa fisik lemah, nggak bergairah gitu. Kalau terkena COVID-19 ini. Dan yang terakhir itu biasanya adalah batuk kering. Batuk kering. Ya, ini gejala umum ya, gejala umum. Meskipun tidak selalu seseorang yang terkena COVID-19 punya gejala. Makanya ada istilahnya OTG ya. Iya. Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ya. Nah itu lebih berbahaya dong ya. Artinya seseorang kiranya dia sehat, tapi ternyata dia sebagai carrier juga ya. Bisa begitu ya? Sebagai carrier. Bisa menyebar ke orang lain, bahaya itu. Apalagi kalau dia tidak memakai masker, itu orang-orang sekelilingnya bisa saja ya kalau dia pas tidak sengaja batuk atau apa aja kan keluar dropletnya itu bisa mengenai orang lain atau tersebar di mana-mana dan terpegang orang lain akhirnya terkena COVID. Nah, itu berbahayanya memang di sana OTG. Makanya semua orang wajib pakai masker. Semua orang wajib pakai masker. Nah, guys, tolong dicatat. Tips pertama, wajib memakai masker apabila keluar rumah. Oke, jadi kita dapat poinnya nih, nanti poin. Oke, selanjutnya. Ya, itu pun untuk melindungi bukan hanya diri kita ya, kita membantu orang lain tidak tertular virus ini. Oke, karena kita dengan melindungi kita juga, kita melindungi sekitar kita ya bro ya? Ya, betul. Jadi orang-orang sekitar kita pun untuk mengurangi dampak perluasan penyebaran virus ini. Dampak penyebaran virus ya. Ya, kita kan ingin segera berakhir ya. Betul. Masalah wabah ini. Jadi semua orang harus lebih peduli terhadap sesamanya. Kita kan tidak pernah tahu apakah kita carrier atau tidak. Carrier atau bukan. Karena seperti yang bro tadi katakan itu ada yang tanpa gejala ya. Iya, ada yang OTG itu orang tanpa gejala. Dan untuk sumber penularannya selain dari orang ke orang ya melalui droplet, ya misalnya seseorang batuk atau bersin ya, atau mungkin tidak sengaja bernapas keluar dia dropletnya itu mengenai orang lain, itu bisa terinfeksi. Bisa, oke. Ya, atau secara tidak langsung melalui permukaan-permukaan yang disentuh ya, misalnya seseorang yang terkena COVID ini dia batuk, tangannya kan penuh dengan COVID ya, virus-virus COVID, dia menyentuh segala sesuatu, barang-barang, dan barang-barang itu disentuh oleh orang lain, pindah ya kan, pindah ke tangan orang itu. Betul. Kalau orang itu menyentuh hidung, mulut, atau mata, kena dah COVID. Iya ya, pantesan kita selalu dihimbau oleh pemerintah selalu cuci tangan ya. Iya, itu dah kenapa harus cuci tangan, untuk memastikan tangan kita ini bersih. Ya. Nah bro, cuci tangan itu minimal harus berapa lama bro? Cuci tangan itu kalau yang paling baik itu mengikuti saran dari ini ya, apa istilahnya tuh, hand hygiene itu loh. Ada step-stepnya itu. Ya, step-step yang diberikan dari WHO itu cuci tangannya yang seperti apa ya. Ada tahapannya. Tetapi kalau tidak tahu ya, yang penting tangannya kita pastikan tidak ada yang terlewatkan. Iya, ya. Dibersihkan dengan baik.
Berarti itu semua menggunakan sela-sela tangan juga harus, semua ya, sela jari juga harus kita bersihkan ya. betul, Kalau nggak salah termasuk kurang lebih 20 detik ya bro ya? ya, ya, termasuk ujung-ujung kuku itu juga harus Ujung-ujung bisa. kuku juga ya? Ya, kalau bisa itu jangan sampai menjadi tempat singgahnya virus ya, di sana ngumpet Oke, dia, guys, ya jangan bahaya sampai juga. menjadi tempat singgahnya virus. Jadi kita harus cuci tangan yang Nah, bersih kurang lebih 20 detik sampai semua sela jari dan ujung kuku, guys. Jangan lupa ya. Oke, ya, cuci tangan dengan menggunakan sabun ya, dengan karena menggunakan sabun pastinya. sabun itu yang bisa membunuh virusnya. Sabun itu yang bisa Jadi, membunuh virus. Oke. ya, kalau tidak ada, kalau pas di luar ya kita gunakan alkohol ya, atau hand sanitizer. Hand sanitizer ya, kalau kita lagi di luar nggak ada sabun, nggak ada air ya. Ya, minimal kadar alkohol yang ada di hand sanitizer itu minimal 60%. Minimal 60% Ya. alkohol, oke. Jadi kalau disarankan di atas 60%, karena kalau kadarnya di bawah 60%, itu virusnya belum tentu mati. Oh, begitu ternyata. Masih bertahan. Ditakutkan masih bertahan. Jadi yang disarankan itu di atas 60%. Gitu. Baik, baik. Berarti ini sumber penularannya bisa melalui orang yang misalnya tadi batuk, terus droplets-nya, ya kan? Atau Ya, juga bisa melalui permukaan ya. Ya, Surface, permukaan okay. yang sudah ada virusnya di sana ya. Sudah ada virusnya, nempel ya, gitu makanya ya. kita juga perlu harus rajin-rajin membersihkan perkakas-perkakas. Ya. Oke. Terutama yang sering dipegang orang, misalnya gagang pintu, ya. Ya, mobil misalnya yang gagangnya itu juga ya, kendaraan-kendaraan kita yang sering dipegang, ya itu juga waspada karena kita tidak pernah tahu kan apakah ada virus atau tidak. Pegangan tangga, ya nggak bro? Ya, itu juga harus dibersihkan. Kita bersihkan melalui cairan disinfektan ya bro? Ya, kalau itu bisa menggunakan cairan desinfektan. Oke, ini yang saya sebut dengan OTG ya. Orang-orang tanpa gejala, tetapi bisa menularkan virus kepada orang lain. Jadi orang itu tidak merasakan ada gejala-gejala infeksi tadi, tapi dia bisa menulari orang lain secara tidak langsung, tanpa disadari. Ya. Tanpa disadari, oke. Oke, ini ciri-ciri tadi ya. Kalau sudah agak parah ya, selain demam, kelelahan, dan batuk kering, bisa juga kesulitan bernapas. Oke. Ya, itu mulai bekerja virusnya, mulai masuk ke dalam paru-paru ya, itu memproduksi. Jadi tubuh kita itu melawan, ya memiliki imun melawan dengan memproduksi lendir-lendir itu ya. Lendir-lendir itu sebenarnya ada perlawanan. Perlawanannya. Berarti kalau kita bersin itu sebenarnya tubuh kita itu perlawanan ya? Ya, karena ada makhluk asing di dalam diri kita itu. Ada makhluk asing yang singgah di dalam tubuh kita, seperti itu ya. Tubuh kita merespon ya, misalnya kita debu atau apa ya kan, kalau masuk ke hidung kan kita bersin ya. Iya betul. Karena ada sesuatu yang asing masuk ya, otomatis tubuh kita itu sebenarnya smart ya, pintar. Smart ya tubuh kita ya. Nah kalau tiredness ini kan kelelahan, antibodi kita menurun. Itu kalau badan kita nyeri-nyeri, apakah termasuk salah satu gejalanya? Iya, termasuk. Oh, termasuk. Ya? Bisa jadi ya, bisa jadi juga itu adalah salah satu respon tubuh ya. Jadi yang terpenting ini yang kesulitan bernapas ini juga bahaya ya. Jadi kalau udah lendir-lendirnya sudah terlalu banyak, seseorang itu bisa sulit bernapas. Jadi itu jadi masalah. Perlu ada bantu alat medis ya di rumah sakit untuk bisa memudahkan pernapasan. Oke. Boleh, slide selanjutnya ya. Oke, tetapi jangan terlalu khawatir juga ya. Karena sesungguhnya 80% ya orang yang tertular ini sebenarnya tidak membutuhkan treatment khusus ya. Bisa membaik sendiri. Oh, ya, bisa sembuh sendiri berarti ya. Ya, karena setiap orang punya imun atau daya tahan tubuh. Nah guys, artinya teman-teman di rumah jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu ketakutan gitu ya.
Ya, betul. Kalau terlalu panik juga kan itu melemahkan imun. Oh, Ya, ternyata kalau kita panik melemahkan. juga imun kita bisa turun ya? Turun. Justru sebenarnya kita membutuhkan daya tahan imun ini untuk melawan penyakit ini. Baik. Jadi secara psikologi ya kita juga perlu memperhatikan itu. Jangan terlalu panik. Jangan terlalu panik, Karena guys. penyakit ini bisa sembuh sendiri selama imun kita ada memadai. Oke, itu yang perlu dicatat ya guys. Kita bisa recover sendiri tubuh kita ya, asal imun kita meningkat atau naik. Ya. Oke, boleh next slide ya. Nah, ini yang terpenting ya. Karena banyak orang salah mengerti ya, mereka sakit minum antibiotik ya untuk melawan virus. Padahal untuk antibiotik ini tidak bisa menyembuhkan coronavirus. Oh, ternyata minum antibiotik tidak menyembuhkan ya? Tidak menyembuhkan. Makanya kan obat-obat yang bisa mengatasi infeksi COVID ini masih terus diteliti, diuji cobakan kepada manusia yang terkena COVID. Dan sampai sejauh ini masih terus diteliti obat-obat yang kira-kira efektif untuk bisa melemahkan virus ini. Masih dalam penelitian artinya ya? Ya, dan antibiotik ini juga jangan minum sembarangan, ya bahaya. Antibiotik itu kan sebenarnya lebih untuk infeksi bakteri. Infeksi bakteri, berarti harus sesuai petunjuk dokter ini. Iya, jadi kalau misalnya disarankan kan antibiotik itu, kalau kita ke dokter diberikan resep antibiotik itu harus dihabiskan. Harus dihabiskan. Kenapa harus dihabiskan? Karena dikhawatirkan kalau kita minumnya hanya beberapa dan tidak dihabiskan, bakterinya tidak benar-benar mati. Malah dia bisa bermutasi ya, menjadi kebal terhadap antibiotik, sehingga di kemudian hari kalau kita sakit lagi, antibiotik yang sama itu sudah tidak mempan lagi. Oke. Ya, tidak bisa mengobati penyakit yang sama lagi. Makanya kenapa saran dokter antibiotik itu kalau diresepkan harus dihabiskan. Supaya bakteri itu benar-benar mati. Ya. Benar-benar mati. Oke. Nah, untuk recover tadi kan Bro ada mengatakan kita bisa sembuh sendiri dengan meningkatkan imun tubuh kita. Ada nggak cara-caranya? Kalau memang tadi nanti ada di slide selanjutnya, nanti boleh disampaikan juga ya, Bro? Ya, untuk meningkatkan imun itu banyak cara ya. Sebenarnya yang terpenting itu kita harus tenang menghadapi pandemi ini. Jadi segala kepanikan, kecemasan, kekhawatiran itu harus mulai dihilangkan. Ya, caranya adalah bagaimana dengan menenangkan diri. Ya, kembali ke cara masing-masing. Ada yang mungkin dengan berdoa, ya, atau bermeditasi, berpikir positif. Ya, intinya adalah supaya kita pikirannya tenang dulu, supaya imun kita bagus. Lalu mungkin keseharian kita, aktivitas kita, ya, kita kondisikan supaya selalu bahagia. Karena dengan kebahagiaan itu yang bisa meningkatkan imun. Ya, kerjakan saja hobi-hobi yang kita sukai, ya. Berkumpul dengan keluarga. Tadinya kan mungkin jarang ya ada waktu untuk keluarga karena kita semua sibuk kerja, ya. Tetapi dengan adanya pandemi virus ini, kita lebih banyak di rumah. Nah, inilah dengan keluarga, ya. Berkumpul dengan keluarga, ya, bersukacita, ya. Jadi itu justru hal-hal yang baik untuk dilakukan. Ya, mengerjakan hobi-hobi, misalnya selama ini hobi masak, ya, bisa dikembangkan masaknya. Jadi kan biar lebih happy, imunnya otomatis naik. Ya, itu salah satu caranya. Oke, Bro. Siap. Terima kasih pesan-pesannya, Bro. Next slide, Bro. Silakan. Nah, ini yang penting ya, bagaimana memproteksi, menyelamatkan diri kita, ya, mencegah penyebaran penyakit ini. Ya, selain dengan cuci tangan yang tadi sudah kita bicarakan, ya, dengan sabun atau dengan hand sanitizer berbasis alkohol di atas 60%. Juga yang terpenting menjaga jarak, ya, yang sudah diterapkan, dihimbau oleh pemerintah, kita menjaga jarak minimal social distancing meter, ya. Social distancing, ya, lebih jauh, semakin baik, ya. Oke. Kalau untuk kasus ini berjauhan itu justru baik. Ya.
Jadi 1-2 meter ya jaraknya ya. 1-2 meter itu jarak yang cukup aman. Lalu juga kita hindari menyentuh bagian-bagian mata ya, telinga, hidung. Maksudnya hidung, mulut, dan mata terutama itu ya, karena di situ kan ada lapisan lendir yang bisa virus masuk ke dalamnya. Itu berbahaya, memudahkan virus berkembang biak di sana. Lalu juga pada waktu batuk ya, kita tutup mulut kita ya, kita usahakan kita pakai masker sehingga droplet-droplet itu tidak menyebar kemana-mana. Droplet-droplet yang mengandung virus tadi. Lalu juga kalau sampai terjadi kejadian agak parah ya, sesak napas, sulit napas, itu harus segera menghubungi pihak medis. Ya, karena sesak napas itu kan berbahaya. Dan mengikuti instruksi yang berlaku di wilayah masing-masing. Kalau kita di Indonesia, PSBB, kita ikuti aturannya. Oke, baik. Jadi ini cara ya untuk melindungi diri kita sendiri dan mencegah penyebaran virus ya. Ya, betul. Nah, ini anjurannya ya, untuk anjuran tambahannya ketika seseorang habis berkunjung dari tempat wabah ya, istilahnya ini di rumah saja ya. Jadi kita lagi momennya di rumah saja, baik, oke. Ya, di rumah saja karena kita tidak pernah tahu kita ada membawa virus atau tidak dari tempat lain. Jadi bahan makanan juga perlu dipersiapkan ya. Paling enggak selama kita misalnya belanja untuk kebutuhan beberapa hari, sisanya di rumah saja. Atau sekarang kan lebih mudah ya karena bisa belanja online juga ya. Iya, betul. Meminimalkan keluar rumah. Ya. Meminimalkan keluar rumah sebisa mungkin, tidak keluar rumah. Kalau memang harus keluar rumah, ya gunakan APD, alat pelindung diri. Salah satunya masker. Masker, oke. Ya, untuk meminimalkan resiko penularan. Oke, next bro. Apalagi kira-kira bro? Nah, ini dia ya. Bagaimana menggunakan masker yang baik dan benar ya. Karena seringkali orang juga salah menggunakan masker. Ya. Sebelum menggunakan masker, sebaiknya kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan baru kita menggunakan masker. Jadi masker kita tetap steril. Lalu masker ini harus menutupi mulut dan hidung kita. Ya. Dan selama penggunaan masker jangan menyentuh masker ya. Sebisanya tidak menyentuh masker karena kita tidak pernah tahu tangan kita ini steril atau tidak. Ya, kalau mau menyentuh masker ya bersihkan dulu tangan kita. Ya, dengan cuci tangan atau dengan hand sanitizer. Dan setelah penggunaan masker, maskernya harus langsung dibuang, terutama masker surgical itu ya. Langsung dibuang atau ya. Atau kalau masker kain dicuci ulang ya dengan desinfektan ya atau dengan deterjen, itu juga sudah bisa mematikan virus. Dan ya intinya berhati-hati. Iya. Penggunaan masker juga karena bisa jadi ya. masker jangan sampai masker kita malah tercemar virus. Itu juga berisiko. Oke. Next slide, bro. Oke, untuk slide-nya yang bisa saya berikan. Kalau untuk kurang lebihnya bisa langsung ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita sharing bersama ya. Iya. Wah, Bro Budi, ternyata slide dari PPT tadi banyak banget ya pengetahuan-pengetahuan yang bisa disampaikan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, selanjutnya Bro, saya ada sedikit pertanyaan nih Bro, untuk Bro Budi. Kira-kira dampak ekonomi yang akan ditimbulkan untuk dunia ini, dan terutama nanti khususnya di Indonesia itu bagaimana Bro? Kalau bicara soal ekonomi, saya rasa semua orang saat ini mengalami
krisis ekonomi ya. Boleh dikatakan krisis ekonomi, terutama bagi mereka yang terkena dampak langsung, industri pariwisata, industri perhotelan, ya berbagai industri itu banyak yang kena dampak langsung, sehingga mereka sebagian terpaksa ada yang dirumahkan ya atau dipotong gajinya. Otomatis itu mereka harus benar-benar berpikir keras untuk bisa melakukan efisiensi secara ekonomi di dalam kehidupannya sehingga bisa bertahan terhadap kondisi ini. Terus juga kita lihat kalau di Indonesia sama juga ya, tidak hanya di Indonesia juga kita saat ini pemerintah berusaha memikirkan solusi yang baik untuk kita semua, yang win-win solution dari sisi ekonomi juga bagaimana supaya orang bisa tetap hidup bekerja ya, memenuhi kebutuhannya meskipun masih dalam keterbatasan. Ya intinya kita semua ini saat ini harus berhemat. Ya. Berhemat ya, mengencangkan ikat pinggang ini ya sekarang ya. Betul sekali. Harus survive ya bro ya. Harus survive. Iya. Ya, gaya hidup kita pun harus terpaksa tadinya gaya hidup kita kelasnya lebih tinggi diturunkan lah. Karena iya, soalnya kan lagi ada yang viral itu bro. Lagi ada yang viral. Ya. Seseorang yang dengan gaji 80 juta tetapi malah bangkrut gitu ya. Banyak cicilannya nggak bisa ditutupin. Karena dia lebih mengutamakan gaya hidup dong kalau begitu ya. Betul, bisa juga karena banyak hutang ya. Banyak sebelumnya hutang, cicilan-cicilannya, perhitungannya dengan gajinya segitu dia bisa bayar cicilan-cicilan. Sekarang dengan kondisi seperti sekarang gaji tidak ada, cicilan itu kan jalan terus. Ya jalan bagaimana terus, ya? Iya, stres, bisa stres. Stres itu pasti pusing ya. Ya. Nah, gimana dampak ekonomi di Bali di sana, bro? Karena sebagai pariwisata kan pasti sangat terpukul sekali ya. Betul ya. Karena memang di sini banyak yang bergantung hidupnya di pariwisata dan perhotelan, itu memang sebagian karena tidak ada pemasukannya, mereka harus berpikir keras bagaimana dengan hotel-hotel mereka ya, misalnya bagaimana supaya bisa tetap menghasilkan uang. Ya. Dengar-dengar bener nggak bro, kondisi di sana ada hotel yang di sel murah. Jadi misalnya contoh yang saya dengar itu 3 juta bukan untuk 1 malam, untuk 1 bulan. Apakah benar itu? Ya, begitulah kira-kira. Supaya mereka bisa tetap ada pemasukan. Jadi berbagai cara mereka usahakan supaya tetap ada pemasukan. Ya, karena kan pengeluaran biaya hidup kan terus berjalan. Operasional cost-nya ya? Iya, biaya operasional kan terus ada. Sedangkan pemasukannya tidak ada. Jadi itulah saya katakan harus berpikir keras bagaimana bisa tetap eksis. Ya, harus tetap eksis. Kita berpikir lebih kreatif lagi ya. Nah, oke bro. Kalau misalnya bro ini kan sebagai papa muda nih, anaknya udah berapa nih bro? Anak baru 2. Baru 2 ya. Okay. Baru 2, tapi masih balita dua-duanya, masih kecil. Masih balita dua-duanya ya. Nah, kalau begitu pasti nih sebagai papa muda atau orang tua yang masih memiliki anak balita itu pasti sangat khawatir atau sangat takut karena balita itu paling rentan ya bro ya. Nah gimana nih bro? Punya kekhawatiran seperti itu nggak? Kekhawatiran ya kurang lebih pasti ada ya. Itu wajar ya. Tetapi kita berusaha ya meminimalkan risikonya. Misalnya anak-anak ya sementara saat ini jangan keluar dulu ya, di rumah saja. Kalau kita memang butuh keluar, kitanya saja yang keluar, kita mungkin perlu melakukan aktivitas di luar dengan menggunakan APD. Sudah pasti kita harus menggunakan masker dan berhati-hati di luar. Nanti setelah kembali ke rumah, kita pastikan tuh pakaian-pakaian ya harus benar-benar langsung dicuci ya? Iya, dicuci dan kita sendiri pun harus mandi ya, segera mandi. Langsung mandi. Supaya ya, lalu kita di area rumah kita bersihkan ya dengan desinfektan, kira-kira berisiko. Jadi untuk meminimalkan risiko. Betul. Soalnya kan belum ada vaksin yang ditemukan atau belum ada imunisasi untuk balita. Pasti orang tua sekarang sangat overprotective ya. Ya, memang seperti itu. Memang anak-anak sebaiknya di rumah, jangan keluar dulu. Iya, betul. Ya, sekolah aja di rumah juga. Sekolahnya di rumah aja ya, online ya. Online. Baik. Nah, bro, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nggak untuk teman-teman semua yang menonton?
Ya, untuk para penonton, kita bersama-sama ya menjaga diri kita, keluarga kita, dan di masyarakat juga kita jaga dengan cara melindungi diri kita sendiri ya, menggunakan APD, keluar rumah menggunakan APD. Kita jaga melakukan himbauan ya, melaksanakan himbauan pemerintah dengan social distancing ya, mengikuti regulasinya sehingga virus ini bisa lebih cepat berakhir. Iya, itu yang kita harapkan ya bro ya. Badai pasti berlalu, virus ini cepat berakhir. Ya, itu yang perlu kita lakukan bersama. Itu yang harus kita lakukan bersama. Terima kasih Bro Budi, semoga video ini semua bermanfaat dan membawa inspirasi untuk semuanya. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, subscribe channel akun YouTube kita, Tantangan Hidup 4.0. Dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kita. Tantangan Hidup 4.0, semangat!